Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Dalam video kali ini ada yang menarik loh. Kali ini saya akan membawakan video dengan konten video pembelajaran, yaitu dengan tema materi ekonomi perdagangan internasional. Teman-teman semua pasti sudah tahu kan apa itu perdagangan internasional. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Linda Karlina, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A210170100. Nah, sekarang kita langsung ke materi ya. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai perdagangan internasional, teman-teman simak video berikut ini ya. Perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Nah, untuk mengingatkan kembali mengenai apa itu perdagangan internasional, mari kita simak gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan perdagangan internasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di mana kebutuhan tersebut tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara tersebut. Adapun pengertian lainnya yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Seperti contohnya, Indonesia melakukan kegiatan impor beras dari negara Vietnam. Kemudian, Indonesia juga melakukan kegiatan barter dari hasil sejumlah kebun dengan kapal Sukhoi dari negara Rusia. Selain itu, Indonesia juga melakukan ekspor hasil minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Namun, kegiatan perdagangan internasional tidak hanya ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor barang saja, tetapi kegiatan perdagangan internasional juga mencakup kegiatan ekspor dan impor jasa. Seperti contohnya, kegiatan ekspor dan impor jasa dalam bidang perkapalan, pariwisata, perbankan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Perdagangan internasional mempunyai beberapa manfaat. Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Nah, ini yang dimaksud adalah banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi dari suatu negara dengan negara yang lain. Faktor tersebut diantaranya perbedaan iklim, perbedaan geografis, dan perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan adanya kegiatan perdagangan internasional, suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya di mana kebutuhan tersebut tidak dapat diproduksi oleh negara tersebut. Manfaat perdagangan internasional yang kedua adalah mengimpor teknologi modern. Para pedagang luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik-teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Manfaat perdagangan internasional yang ketiga adalah memperluas pasar bagi penduduk dalam negeri. Banyak para pengusaha yang tidak menjalankan alat-alat produksinya secara maksimal. Hal ini dikarenakan kekhawatiran oleh para pengusaha akan terjadinya kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Namun, dengan adanya perdagangan internasional, kini para pengusaha sudah tidak takut lagi akan terjadinya kelebihan produksi. Karena apabila terjadi kelebihan produksi, maka para pengusaha menjualnya ke luar negeri. Manfaat yang terakhir adalah memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi. Sebab tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan produk yang dihasilkan oleh negara lain,
Tetapi, alangkah baiknya apabila negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri. Seperti contohnya, Jepang dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut mempunyai kemampuan yang sama untuk memproduksi kain. Akan tetapi, Jepang mempunyai kemampuan yang lebih efisien untuk memproduksi kain daripada Amerika Serikat. Kemudian, dalam perdagangan internasional terdapat beberapa faktor pendorong untuk menunjang perdagangan internasional, yaitu diantaranya yang pertama adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Kondisi geografis setiap negara berbeda-beda. Sumber daya alam yang dihasilkan antar negara juga tidak sama. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan internasional ini dilakukan untuk menyamaratakan hasil produksi sumber daya alam. Selain itu, sumber daya alam merupakan unsur produk negara. Maka dari itu, produksi barang atau jasa di setiap negara berbeda-beda. Karena situasi inilah, pertukaran produk penting untuk dilakukan agar negara yang tidak memiliki produk tertentu dapat membelinya dari negara lain. Faktor yang kedua adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara dengan pertumbuhan sains dan teknologi yang kuat, tentu hasil produksinya lebih banyak dan berkualitas. Namun sebaliknya, apabila suatu negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya rendah, maka produk yang dihasilkan pun sedikit dan mutunya pun kurang baik. Oleh karena itu, negara dengan teknologi yang kuat akan melakukan spesialisasi pada produknya. Sedangkan barang atau jasa yang tidak dimiliki akan mengimpor dari negara lain yang memilikinya. Kemudian, faktor pendorong yang ketiga adalah keinginan untuk memperluas pasar. Perdagangan internasional dilakukan untuk memperluas pasar. Hal ini dilakukan bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia dipercaya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, konsep ini berbeda dengan sistem dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, mereka menjual produk seminim mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian yang sangat besar. Faktor pendorong yang keempat adalah kelebihan atau kekurangan produk negara. Negara yang kurang produk akan impor dari negara yang kelebihan produknya. Sedangkan negara dengan produk kelebihan akan mengekspor kelebihan produknya ke negara yang kurang dan butuh produk tersebut. Karena dengan adanya transaksi ini, terjadilah hubungan kerjasama perdagangan antar negara. Kemudian, faktor yang kelima adalah perbedaan iklim. Perbedaan iklim di suatu negara menjadi alasan sumber daya alam di suatu negara berbeda dengan negara lain. Karena keberadaan sumber daya alam sangat ditentukan oleh suhu cuaca dan musim tertentu. Kemudian, faktor yang terakhir adalah belanja untuk mengikuti tren gaya hidup. Tren dan gaya hidup seseorang menjadi pendorong perdagangan internasional. Style hidup di suatu negara tidak sama dengan negara lain, sehingga hal ini akan menimbulkan kebutuhan akan gaya hidup tersebut bisa saling untuk diperjualbelikan. Selain faktor pendorong, dalam perdagangan internasional juga terdapat faktor-faktor penghambat, yaitu diantaranya yang pertama adalah kebijakan produksi pemerintah, yang kedua apresiasi mata uang dalam negeri, yang ketiga kualitas sumber daya yang rendah, yang keempat perbedaan sistem pembayaran antar negara. Terjadinya perang, proteksi wilayah regional, jarak antar negara atau biaya transportasi, dan yang terakhir, perbedaan sosial dan budaya. Nah, kedelapan itu tadi merupakan faktor penghambat dalam kegiatan perdagangan internasional. Kemudian, dalam perdagangan internasional terdapat teori-teori. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain.
dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisiensi. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Nah, sekarang teman-teman dapat menyimak tabel dalam tayangan ini. Dalam tabel sudah terdapat negara Indonesia dan negara Tiongkok. Keduanya sama-sama memproduksi handphone dan juga kain dengan alokasi waktu yang berbeda. Negara Indonesia memproduksi handphone dengan alokasi waktu 5 jam per unit dan memproduksi kain dengan alokasi waktu 0,2 jam per meter. Sedangkan negara Tiongkok memproduksi handphone dengan alokasi waktu 4 jam per unit dan memproduksi kain 0,3 jam per meter. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia lebih efisien untuk memproduksi kain dengan alokasi waktu 0,2 jam per meter dibandingkan dengan negara Tiongkok yang hanya 0,3 jam per meter. Sedangkan negara Tiongkok lebih efisien untuk memproduksi handphone dengan alokasi waktu 4 jam per unit dibandingkan dengan negara Indonesia dengan alokasi waktu 5 jam per unit. Dan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak dari biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Seperti contohnya pada tabel ini, yaitu negara Indonesia dan Thailand dengan jumlah jam kerja yang berbeda, yaitu negara Indonesia dengan jumlah jam kerja 12, sedangkan negara Thailand jumlah jam kerja 15. Hal ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia mempunyai tarif jam kerja yang lebih murah daripada negara Thailand, yaitu 12 dengan 15 dari negara Thailand. Dalam perdagangan internasional terdapat kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan-kebijakan tertentu itu antara lain, yang pertama adalah kebijakan tarif, yaitu kebijakan pembebanan pajak terhadap barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua, kebijakan kuota, yaitu pembatasan jumlah fisik terhadap jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar. Kemudian, yang ketiga adalah larangan ekspor dan impor. Kebijakan impor bertujuan untuk melindungi produsen di dalam negeri, sedangkan kebijakan ekspor yaitu konsumen di dalam negeri terutama apabila barang belum tercukupi. Kemudian selanjutnya ada subsidi dan premi ekspor, yaitu penggunaan bunga lebih rendah atas peminjaman modal atau kerja bagi produksi barang untuk diekspor. Sedangkan premi ekspor yaitu pembayaran sejumlah uang oleh pemerintah kepada produksi yang telah melakukan ekspor. Kemudian terdapat devaluasi. Devaluasi terjadi apabila nilai tukar atau kurs mata uang nasional secara resmi diturunkan terhadap mata uang asing. Kemudian, kebijakan yang terakhir adalah kebijakan substitusi, yaitu untuk mengurangi impor dan ketergantungan terhadap luar negeri, maka produsen dalam negeri didorong untuk membuat sendiri barang-barang yang sampai kini masih diimpor dari luar negeri. Kemudian selanjutnya, dalam perdagangan internasional terdapat neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai transaksi-transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam waktu tertentu. Transaksi ekonomi itu meliputi transaksi debit dan transaksi kredit. Dalam neraca pembayaran terdapat komponen-komponen tertentu untuk mendukung neraca pembayaran, yaitu diantaranya yang pertama adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah bagian pembayaran neraca yang memberikan gambaran atau ringkasan tentang transaksi barang dan jasa yang ditulis selama periode 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah neraca modal. Neraca modal mencatat penjualan dan pembelian aset finansial seperti surat berharga, deposito, dan investasi langsung. Kemudian yang ketiga adalah neraca penyeimbang.
Apabila nilai transaksi didebit dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total sebesar kredit dan debit dari pembayaran akan selalu sama dan seimbang. Kemudian yang terakhir adalah selisih perhitungan. Salah satu faktor penyebab neraca pembayaran tidak sama adalah tidak lengkapnya informasi atau tidak adanya transaksi yang tidak dicatat. Oleh sebab itu, terdapat selisih perhitungan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi perdagangan internasional. Bagaimana? Teman-teman tentunya sudah paham kan? Dengan adanya perdagangan internasional, kita memperoleh banyak sekali manfaat. Di antaranya, kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita atau kebutuhan lainnya, di mana negara kita tidak dapat memproduksi barang tersebut, sehingga kita dapat mengambilnya dari negara lain. Selain itu, perdagangan internasional didukung oleh beberapa faktor. Faktor geografis, faktor iklim, faktor alat produksi, dan masih banyak lagi. Sehingga kita sebagai generasi muda harus dapat menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar dapat mengembangkan dan memajukan negara kita.